Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama channel KLJS. Kali ini kita akan membahas soal analitis berdasarkan kisi-kisi BKN, di mana soal analitis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu di dalam menganalisis informasi yang diberikan di dalam soal, dan setelah itu kita dapat menarik suatu kesimpulan. Kira-kira begitu penjelasan dari kisi-kisi BKN. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel KLJS dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari KLJS yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke, sukses selalu. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, seorang pengusaha peternakan sapi memiliki sejumlah kandang untuk diisi dengan sapinya. Bila setiap kandang diisi dengan 2 ekor sapi, terdapat 12 ekor sapi yang tidak mendapatkan kandang. Bila setiap kandang terisi 3 ekor sapi, terdapat 6 ekor kandang yang kosong. Jika pengusaha tersebut ingin memasukkan 5 ekor sapi setiap kandangnya, maka banyaknya kandang yang terisi adalah A. 12 kandang terisi penuh dan terdapat 1 kandang yang hanya terisi 1 ekor sapi. B. 12 kandang terisi penuh dan terdapat 1 kandang hanya terisi 2 ekor sapi. C. 13 kandang terisi penuh dan terdapat 1 kandang hanya terisi 1 ekor sapi. D. 14 kandang terisi penuh dan terdapat 1 kandang hanya terisi 2 ekor sapi. E. 14 kandang terisi penuh dan terdapat 1 kandang hanya terisi 3 ekor sapi. Oke, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita menganalisis informasi yang diberikan di dalam soal. Kita buat di dalam bentuk sebuah persamaan. Di sini, bila setiap kandang diisi dengan 2 ekor sapi, terdapat 12 ekor sapi yang tidak mendapatkan kandang. Jadi bila satu kandang itu diisi 2 ekor sapi, maka terdapat 12 ekor sapi yang tidak mendapatkan kandang. Dari informasi ini kita bisa menentukan jumlah sapinya ya. Jumlah sapinya berapa? Jumlah sapi kita simbolkan dengan S, sama dengan, kalau setiap kandang diisi dengan 2 ekor sapi, berarti kita misalkan kandangnya adalah X, 2X ditambah 12. Ini persamaan pertama. Lalu kita lihat lagi di sini, bila setiap kandang terisi 3 ekor sapi, terdapat 6 kandang yang kosong. Nah, di sini juga kita bisa mencari jumlah sapi juga ya. Jumlah sapinya yaitu diisi 3 ekor. 3 kali jumlah kandangnya ini ada yang kosong, berarti jumlah total kandangnya dikurangin yang kosong, yaitu X dikurang 6, yang kosong 6. Nah, ini persamaan kedua. Nah, ini bisa kita selesaikan. 2X tambah 12 sama dengan ini 3X kurang 18. Nah, nanti kita mencari nilai X nya, jumlah kandangnya, berarti X sama dengan 30. Jadi jumlah kandangnya adalah 30 buah. Selanjutnya kita bisa mencari jumlah sapinya. 2X tambah 12, 2 kali 30 ditambah 12. Jadi jumlah sapinya adalah 72 ekor. Nah, yang ditanya di sini adalah jika pengusaha tersebut ingin memasukkan 5 ekor sapi setiap kandangnya, maka banyaknya kandang yang terisi adalah
ini kan bisa kita bagikan. 72 jumlah sapinya udah dapat, dibagi 5. Berarti terdapat, ini nggak bisa kita nggak bulat ya, berarti kita 72 bagi 5 kira-kira dapat berapa? 14 ya. 14 kali 5 adalah 70, berarti ada sisa 2 sapi. 14 buah kandang berisi 5 ekor sapi. Ekor sapi ya. Nah, ada sisa 2 sapi lagi. Berarti 2 sapi lagi ini kita buat di dalam satu kandang. Berarti di sini jawabannya adalah 14 kandang terisi penuh dan terdapat satu kandang yang hanya terisi 2 ekor sapi. Jawabannya adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kedua. Ini soal yang terakhir ya, soal analitis, karena kita butuh waktu juga sebenarnya untuk mengerjakan ini. Jadi kita bahas 2 soal saja. Yang penting kita mau bisa memahaminya soal analitis ini seperti apa. Oke, masuk kita soal nomor 2. Sebuah keluarga hendak memasak untuk makan malam. Ayah suka sayuran kecuali kangkung. Ayah makan harus ada sayur dan lauknya. Ibu tidak boleh makan makanan yang ada unsur kangkung dan udangnya oleh dokter. Berarti ibu tidak boleh makan makanan yang ada unsur kangkung dan udang ya. Kakak suka udang goreng tetapi tidak suka sayuran. Adik tidak suka sayuran kecuali kangkung. Berarti adik hanya suka kangkung ya. Adik punya alergi terhadap udang. Nah, yang ditanya adalah komposisi menu yang tepat untuk masakan malam itu adalah A. Sayur kangkung 2 porsi, sup 1 porsi, dan udang goreng 1 porsi. B. Sayur kangkung 1 porsi, sup 2 porsi, dan udang goreng 1 porsi. C. Sayur kangkung 1 porsi, sup 1 porsi, dan udang goreng 2 porsi. D. Sayur kangkung 2 porsi, sup 2 porsi, dan udang goreng 1 porsi. Dan E. Sayur kangkung 1 porsi, sup bayam 2 porsi, dan udang goreng 2 porsi ya. Untuk mengerjakan soal ini kita lihat informasi yang apa saja yang bisa kita buat untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Saya ingin mencoba menggambarnya di dalam sebuah tabel. Kita gambar di dalam sebuah tabel ya. Oke. Kita buat ini ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Nah, kita lihat menunya di sini. Ada menunya adalah sayuran ya. Nah, sayuran dan kangkung ini kita pisah. Sayuran, kangkung. Selanjutnya ada namanya lauk ya. Lalu kita buat lagi udang.
Nah, ini kita pisah ya. Oke, selanjutnya kita lihat informasi yang dapat kita analisis dari soal ini. Ayah suka sayuran kecuali kangkung. Berarti ayah suka sayuran ya, kita tanda centang. Ayah suka sayuran tapi tidak suka kangkung. Nah, ayah makan harus ada sayur dan lauknya. Nah, ini tidak disebut ya lauknya apa udang atau ini ya yang lainnya. Jadi kita checklist saja lauk sama udang. Ibu tidak boleh makan makanan yang ada unsur kangkung dan udangnya oleh dokter. Berarti ibu nggak boleh makan makanan yang ada kangkung. Kangkung nggak boleh, udang juga nggak boleh. Nah, di sini juga tidak disebutkan ya dia sayuran yang lain atau boleh atau tidak. Kita checklist saja nih, sayuran boleh, lauk yang lain boleh. Nah, selanjutnya kakak suka udang goreng, berarti kakak nih suka udang goreng nih. Nah, kalau dia udah suka udang goreng, lauk ini kita checklist saja, tapi dia lebih suka udang goreng. Nih kita X kan aja karena dia udah memilih udang goreng, tetapi tidak suka sayuran. Berarti kakak nggak suka sayuran, dan otomatis kangkung adalah sayuran, dia tidak suka. Selanjutnya, adik tidak suka sayuran kecuali kangkung. Adik tidak suka sayuran nggak suka ya, tapi kangkung suka. Berarti kangkung, dia pilih kangkung. Adik punya alergi udang, berarti adik nggak boleh makan udang. Tapi dia apakah boleh makan lauk yang lain? Boleh ya, boleh aja ya. Nah, kita lihat di opsinya. Sayur kangkung 2 porsi. Nah, kita lihat di sini sayur kangkung 2 porsi. Yang boleh makan kangkung hanya 1 porsi ya, yaitu adik ya. Berarti opsi yang A ini udah nggak cocok. Sayur kangkung 1 porsi. Oke, benar ya, sayur kangkung 1 porsi. Sop 2 porsi. Dan udang goreng 1 porsi. Nah, di sini yang suka boleh udang adalah 2 porsi ya. Ini udang boleh nih, ayah boleh udang. Nggak cocok ya. Ayah sebenarnya bisa makan udang juga kan, jadi ya, ini nggak sesuai. Selanjutnya opsi yang C, sayur kangkung 1 porsi, sop 1 porsi, dan udang goreng 2 porsi. Sayur kangkung 1 porsi, oke. Udang goreng 2 porsi, oke. Nah, sopnya cuma 1 porsi. Sementara di sini yang boleh makan sayuran adalah 2 orang, kan gitu. Jadi nggak sesuai ya, ntar nanti nggak kedapatan sayuran ntar ayah dan ibu. Nah, kita lihat opsi yang D, sayur kangkung 2 porsi. Salah ya, karena sayur kangkung itu 1 porsi. Nah, yang paling sesuai menunya yaitu ini ya, opsi yang E, sayur kangkung 1 porsi, sop bayam 2 porsi. Nah, yang boleh makan sayur kan ada 2 orang nih. Sop bayam 2 porsi. Nah, udang goreng 2 porsi. Nah, kakak boleh makan udang. Ayah juga harus ada sayur dan lauknya, yaitu udang goreng dan sup bayam. Nah, ibu boleh makan sup bayam sayuran, tapi kangkung nggak boleh. Nah, gitu ya. Nah, berarti adik hanya boleh makan kangkung. Jadi yang paling pas untuk malam itu adalah sayur kangkung 1 porsi, sup bayam 2 porsi, dan udang goreng 2 porsi. Jawabannya adalah opsi yang E. Demikian 2 soal tentang analitis. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton.
dan mendukung channel Praja S. Salam sehat selalu, salam CPNS.